Hai Sobat IHC, tahukah kamu satu dari 5 orang di dunia ini tidak menyadari bahwa dirinya terkena diabetes? Apakah Sobat IHC salah satunya? Yuk kenali diabetes lebih lanjut bersama saya, Dr. Vidi Prasetya Utomo, spesialis penyakit dalam. Oke, diabetes adalah kondisi di mana tubuh tidak cukup memproduksi insulin, atau sudah cukup memproduksi insulin tapi fungsinya tidak baik atau tidak bisa digunakan insulinnya dengan sebagaimana mestinya. Nah, diabetes ini sendiri bergantung pada insulin. Insulin sendiri merupakan hormon untuk mengatur kadar gula darah. Ketika insulin ini kurang atau tidak berfungsi dengan baik, maka kadar gula darah dalam tubuh akan menjadi tinggi atau meningkat. Diabetes sendiri ada beberapa macam, seperti diabetes mellitus tipe 1 biasanya menyerang pada anak-anak atau usia muda, diabetes mellitus tipe 2 pada usia dewasa, ataupun juga diabetes mellitus gestasional pada masa kehamilan. Oke. Untuk gejala-gejala diabetes sendiri, itu biasanya para penderita sering merasa haus, merasa lapar yang ekstrim, lelah, atau mungkin berat badan turun, dan juga yang biasanya dikeluhkan adalah sering kencing sehingga mengganggu tidur malam hari. Nah, apakah diabetes ini bisa terkena pada semua orang? Ya, pada dasarnya diabetes bisa mengenai semua orang, baik usia muda, usia tua, laki atau perempuan. Namun ada beberapa faktor risiko tertentu yang bisa memicu atau meningkatkan terkena diabetes ini, seperti berat badan berlebih, obesitas, usia di atas 45 tahun, adanya anggota keluarga yang juga memiliki diabetes, ataupun pola hidup yang tidak sehat. Nah, pola hidup yang tidak sehat ini adalah pola hidup di mana kita lebih sering duduk atau berbaring tanpa aktivitas fisik. Sebelumnya sampai saat ini belum ada obat yang sepenuhnya menyembuhkan diabetes, namun obat-obatan itu hanya untuk mengontrol kadar gula darah. Dengan pengelolaan atau manajemen yang baik, maka diabetes ini bisa terkontrol dengan baik dan juga dapat mencegah komplikasi jangka panjang. Pola hidup yang sehat dimulai dari mengelola diet yang bagus. Jadi diet atau makanan kita harus memenuhi proporsi seimbang antara karbohidrat, protein maupun lemak, dengan kadar gula yang rendah, kemudian juga harus tinggi serat. Kemudian porsinya juga harus dicukupkan, jangan terlalu banyak. Bisa juga menggunakan piring kecil untuk mengontrol porsi makan kita. Kemudian kita juga harus menurunkan berat badan kita menjadi berat badan yang ideal, di mana kita juga perlu menurunkan kalori sekitar 500-1000 kalori per hari jika kita memiliki berat badan berlebih, dengan target sekitar setengah sampai 1 kg penurunan berat badan per minggunya. Kemudian yang kedua adalah lifestyle dengan olahraga atau aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik sendiri itu diperlukan sebanyak sekitar 3-5 kali dalam per minggu, dengan durasi sekitar 30-45 menitnya per latihan. Dengan latihan yang disarankan adalah latihan aerobik seperti jogging atau jalan cepat, lari, bersepeda, ataupun renang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga status gizi kita, di mana kita dapat mengukur berat badan ideal atau indeks massa tubuh kita dalam rentang yang normal, yaitu pada usia dewasa sekitar 18,5 sampai 22,9 untuk orang Asia. Dan juga lingkar pinggang juga harus kita ukur secara berkala, di mana lingkar pinggang pada pria yang lebih dari 90 cm atau pada wanita yang lebih dari 80 cm itu dapat meningkatkan faktor risiko terkena diabetes itu sendiri. Dan terakhir, jangan lupa rutin periksa dokter berkala untuk mengecek kadar gula darah serta perubahan berat badan yang aman. Sekian Sobat IHC, salam sehat.